kalau kita lihat ini kan ini sudah tidak ada lagi dalam kanun pilkada yang disahkan pada Juli 2024 ya. Ya. Ini Abang bagaimana melihat ini, Bang? Ya, yang pertama tentu di DPR memiliki mekanisme tersendiri karena sudah bicara kelembagaan, Ya. sehingga dia pasti punya tata tertib tersendiri. Mesti dibahas di Banmus, kemudian bagaimana apakah mesti dilakukan di paripurna. Ini tentu di DPR punya mekanisme tersendiri. Tapi saya tidak mau masuk di situ. Yang kita ingin sampaikan bahwa kegiatan ini dasarnya apa? Kalau kegiatan ini berdasarkan Kanun 12 tahun 2016, kanun ini sudah dirubah terkait dengan pasal tersebut. Sudah diubah. Sudah dirubah. Ya. Kanun 12 tahun 2016 ini kan disahkan di Desember 2016 pada saat PJ Pak Sudarmo. Nah, sedangkan kanun perubahannya Kanun 7 2024 yang disahkan pada 5 Juli 2024. Nah, perubahan kanun ini sebenarnya semangatnya untuk memasukkan beberapa frasa pasal yang itu sebelumnya belum diatur karena ada perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan masih diaturnya calon tunggal yang bila ada calon tunggal maka pilkadanya ditunda. Nah, karena ada ketentuan baru di perundang-undangan terkait dengan pilkada, bukan ditunda tapi dibuka pendaftaran kembali. Nah, kemudian menyasar kepada pasal-pasal yang dikira penting untuk dilakukan perubahan, termasuk pasal 24 huruf E. Dalam kanun itu berubah dalam pasal yang sama, dalam huruf yang sama, hanya norma pasalnya sudah berubah bunyinya. Yang sebelumnya bersedia calon bersedia menandatangani surat pernyataan bersedia menjalankan bukti-bukti MOU Helsinki dan Undang-Undang 11 tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya di hadapan lembaga DPR A dan garing DPRK ini sudah berubah menjadi bersedia menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional dan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus di Aceh, termasuk UU PA. bermaterai cukup oleh pasangan calon. Nah, kedua norma yang sudah berbeda ini pertanyaannya kemudian adalah mengapa ini masih dilaksanakan? Padahal sudah ada sudah perubahan yang mengatur tentang itu yang menghilangkan poin tentang penandatanganan MOU Helsinki tadi di itu. depan lembaga DPR. Nah, KIP Aceh dalam Kanun 7, dalam Kanun 12 2016 atau perubahan yang 7 juga diamanahkan di pasal, kalau saya tidak salah, pasal 107. Itu diamanahkan untuk menetapkan keputusan KIP Aceh terkait dengan tahapan jadwal teknis pelaksanaan pencalonan pemilihan yang lainnya. Makanya KIP Aceh kemudian mengeluarkan keputusan KIP Aceh nomor 17 tahun 2024 yang namanya yang judulnya Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, dan seterusnya di Aceh tahun 2024. Nah, ini dibuat 17 Agustus 2024 setelah adanya kanun baru. Harusnya merujuk pada dalam korespondensi dalam pertimbangannya harus memasukkan kanun baru. Nah, jadi kita lihat faktanya mereka masih merujuk ke kanun lama. Di huruf D kapital persyaratan pencalonan itu disebutkan sejumlah syarat calon, termasuk syarat calon bersedia menandatangani bukti-bukti surat pernyataan yang berisi menjalankan bukti-bukti MOU Helsinki dan Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh di hadapan lembaga DPRA. Maka kemudian kita tahu bahwa ada korespondensi antara KIP dengan lembaga DPRA untuk menjadwalkan pelaksanaan penandatanganan. Sehingga tanggal 12 September yang lalu itu terjadilah pelaksanaan kegiatan penandatanganan surat pernyataan ini di depan lembaga DPRA yang pasangan calon Mualim Difat hadir, juga calon Bustami Hamzah hadir tanpa wakilnya, sepeninggal almarhum Tusum. Sehingga ini kemudian tidak bisa dilaksanakan kepada pasangan calon Tusan KIP Aceh nomor 27. Ini tahapannya tanggal 22 September itulah pengumuman. Mau tahu berita terupdate tentang Aceh? Baca berita selengkapnya di pinto.co.